dikasih apa oleh kakak Irfan Hakim? Dikasih baju, botol minum, sama tas. Murojaah terus ya 2-3 juz. Surah apa yang dihafal oleh Hana? Saya duluan harus hafal juga tuh. Hari ini kita sudah berbincang perihal pola pendidikan anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sahabat Al-Mujahidin TV dimanapun berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita kembali lagi di program podcast Bepandiran Santai di studio atau di channel Al-Mujahidin TV. Baik, sahabat Al-Mujahidin TV, kami di sini juga berdoa semakin hari semakin sehat dan semakin hari semakin lancar rezekinya. Sahabat Al-Mujahidin TV dimanapun berada, alhamdulillah hari ini kita di studio sangat bergembira sekali sudah ada atau sudah hadir bersama kita Rizky Hana dan orang tuanya atau bapaknya. Nah, di mana hari ini kita akan mengangkat beberapa metode daripada penghafalan seperti apa, kemudian bagaimana cara mendidik pola anak yang baik. Nah, siapa sebenarnya si Rizky Hana ini? Baik, 45 menit ke depan kita akan mengupas tuntas siapa Rizky Hana ini. Nah, dari itu selalu stay di Al-Mujahidin TV. Baik, hari ini kita akan coba mengupas bersama Rizky Hana dan orang tuanya. Tentu orang tuanya juga merupakan ada peranan yang sangat penting. Karena untuk menjadi seseorang yang berguna untuk anaknya tentu orang tua mempunyai peranan sangat penting. Dan ini juga menjadi motivasi kita semua di mana ini akan menggugah atau menginspirasi kita untuk meningkatkan atau memberikan kompetensi terhadap anak kita. Baik, Hana. Assalamualaikum, Hana. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Hana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana? Hari ini sekolah libur ya? Libur. Libur. Nah, Hana ini sebenarnya siapa sih? Boleh dikenalkan? Oke. Boleh? Oke, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Hana. Umur saya 8 tahun. Saya dari Kalimantan Selatan. Saya mau jadi Sekolahnya, kelasnya? kelas 2 SD. Saya kelas 2 SD. Ya. Saya sekolah Dua di... adik. Saya Adiknya Saya- berapa? Ada adik 2. Oh, jadi Hana adalah kakak ya. Hana umurnya berapa tahun? Umurnya 8. 8 tahun. Nah, Hana gimana? Hana sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Hana, pemirsa penasaran nih sahabat penjari TV, siapa sih sebenarnya Rizky Hana nih? Kenapa jadi bisa hadir di studio? Kita undang tentunya yang kita undang di sini artinya apa? Orang yang memang punya kompetensi atau punya potensi. Artinya adalah orang yang bahasanya? Orang yang penting lah bahasanya. Nah, baik, Rizky Hana. Nah, Rizky Hana ini kan merupakan jebolan ya bahasanya atau alumni daripada Hafiz Indonesia 2024. Ya. Nah, gimana anak cerita singkat dari perjalanan menjadi Hafiz Indonesia 2024? Yang pertama, saya didaftarkan oleh kedua orang tua. kedua orang tua. Terus persyaratannya adalah Umur 5 umur 5 sampai 8 tahun. Minimal hafalannya 3 juz. Kemudian Hana berapa lama di Jakarta? Kurang lebih 2 bulan. 2 bulan ya? 2 bulan proses. Masya Allah. Berarti terpisah nih sama bapak ya? Iya. Nio bapaknya apa? Abah kah? Abi kah? Atau gimana? Ayah. Oh, ayah. Nah, selama terpisah gimana sama ayah? Kangen nggak?
Sampai adik yang kedua menangis 1 hari. Mau 1 hari menangis. Masya Allah, saking kangennya ya. Luar biasa. Hana, di sana apa aja kegiatannya Hana? Di sana waktu baru datang belajar. Terus waktu baru datang di bandara ada juga ketemu 1 orang laki-laki yang bersama ibunya. Ternyata namanya Fatir. Terus ada juga lagi anak laki-laki sama bapaknya namanya Gibran. Masya Allah. Terus waktu di mobil sudah ada penjemputan, ketemu namanya Aisyah. Wah, ini 4 hari nggak selesai nih kalau Hana cerita ini. Ya, Hana, perasaan Hana saat terpilih menjadi Hafiz Indonesia 2024 gimana? Senang atau sedih atau apa ya? Galau? Gimana Hana? Senang, luar biasa. Berarti Hana semangatnya luar biasa ya pada saat ikut di Hafiz Indonesia 2024 ya. Nah, di sana Hana berapa orang yang ikut Hana? Di sana ada 24. 24 orang. Cowoknya berapa? Cowoknya banyak, gak bisa hitung. Banyak, gak bisa dihitung ya Hana ya. Kalau ceweknya? Sama banyak juga. Banyak juga. Hana yang keberapa? Nomor urut berapa? Apa itu Kak? Itu waktu semua tuh masih 24 peserta semua. 24 peserta. Seluruh Indonesia kan. Seluruh Indonesia. Kebetulan di Kalimantan Selatan alhamdulillah Hana sendiri yang alhamdulillah lolos waktu saat seleksi kemarin. Oke. Nah, Hana, di sana nih dilihat kan kemarin banyak artis nih, ketemu artis ya. Siapa aja Hana? Yang pertama namanya Aisyah. Kemudian Wardah. Artis. Yang artis siapa? Nah, yang punya banyak yang punya kebun binatang itu siapa? Kak Irfan. Iya, Kak Irfan Hakim ya. Udah foto-foto bareng ya berarti ya. Oke. Dikasih apa oleh Kakak Irfan Hakim? Dikasih baju, botol minum, sama tas. Nah, Hana pada saat ikut di sana, itu 2 bulan ya lamanya ya? 2 bulan. Nah, Hana pada saat 2 bulan gitu, itu susah apa tidak? Santai, happy aja ya berarti ya. Kemudian makanannya gimana di sana? Makanannya kalau sehat aja ya. Kalau pagi-pagi biasanya makannya di atas, enak banget makannya. Masya Allah. Berarti di sana happy, santai ya Hana ya. Lebih enjoy ya Hana ya. Nah, banyak teman-temannya kan. Banyak teman-teman di sana. Jadi di sana itu ada disediakan hotel. Hotel. Jadi Hana tidur di hotel nih. Masya Allah. Hotel dengan studionya dekat apa jauh Hana? Kalau yang pertama sih dekat. Cuman 5-10 menit selesai. Naik bis ya? Iya. Naik bis sampai. Yang terjemput. Nah, syutingnya siang apa malam itu? Pagi. Pagi. Sampai jam berapa siang? Sampai jam sore biasanya. Sampai sore? Sampai jam 1. Biasanya sekali sampai maghrib. Sampai maghrib. Masya Allah. Kuat Hana nggak ngantuk atau apa? Kuat. Tetap happy, semangat ya Hana. Sampai maghrib. Masya Allah. Itu setiap hari atau gimana Hana? Sampai maghrib? Itu sekali aja. Sekali aja. Selebihnya sampai siang ya? Bisa tidur siang? Bisa. Bisa tidur siang. Tidur siangnya di mana? Di hotel atau di studionya? Di hotel. Di hotel. Pulang pakai bis. Sore apa kegiatannya Hana? Sore kegiatannya berenang. Ada kolam renangnya? Nggak ada. Biasanya bangun tidur. Biasanya tuh mandi, terus murojaah, kemudian sholat, habis itu makan. Malamnya ngapain? Istirahat? Malamnya kelas malam belajar. Ada kelas malam lagi habis isya. Dari jam 8 sampai jam 11 malam. Ngapain itu Hana?
Belajar. Oh, belajar apa yang dipelajari? Quran. Belajar makhorijul huruf. Oh, makhrajul huruf. Oh, ada yang ngajarin di situ. Siapa yang ngajarin? Ustadz Muslim, Ustadz Fikri, sama Ustadz Umar. Masya Allah. Sampai jam 11 malam ya? Itu di hotel ya, Hana ya? Kadang-kadang Ulan ngantuk. Oh, kadang-kadang ngantuk. Terus ketiduran ya berarti sambil murojaah? Enggak. Mm-mm. Waktu itu kan Ulan terakhir tampilnya. Jadi yang pertama itu Ulan tuh teguring. Teguringnya cuman Ketiduran. Terus? Tapi nggak ngorok ya? enggak. Oh, Hana. Nah, Hana setelah proses itu 2 bulan ya. Nah, Hana juara berapa? Terbaik. Ya? Terbaik 7. Masya Allah. Dari 24 orang. Terbaik itu dipilih dari apa, Hana? Semua Penilaian. Penilaian ya. Tahun depan ikut lagi, Hana? Enggak, jadi kori. Oh, jadi kori. Kalau 30 juz. Oh, jadi punya target 30 juz ya, Hana ya? Kemana rencananya? Kalau sudah 30 juz? Sekarang berapa juz, Hana? Sekarang masih 5 mau 6 juz. 5 mau ke 6 juz. 6 juz. Masya Allah. Tuh 5 mungkin ini atau masih ingat ya hafalannya? Insya Allah mungkin. Insya Allah. Siapa yang ngajarin biasanya? Ayah. Ya, di rumah ya. Di masjid waktu habis sholat subuh biasanya Ulan ngaji. Sehari berapa lembar menghafalnya? Sehari itu kadang 1 juz, kadang setengah juz, sambung di jalan kalau hafal. Ada reward dari ayahnya. Kalau hafal dapat apa nih dari ayahnya? Kalau hafal dapat mainan biasanya. Mainan. Terus? Kalau dulu baca surat Al-Mursalat kalau lancar dikasih mainan. Oh, mainan. Om ada lihat tuh foto Hana di Tahura ya? Ya, ngapain tuh Hana? Di sana saya itu Menghafal juga di sana? enggak. Oh, jalan-jalan. Memberi makan rusa aja. Oh, beri makan rusa. Terus lihat-lihat kelinci. Gitu ya. Terus saya sama adik saya yang kedua itu lari-lari olahraga sambil itu melihat kelinci loh, Ulen beri makan. Hana, menurut Hana menghafal itu susah apa santai atau enak? Santai. Santai. Gimana Hana? Dari berapa juz tadi? 5 mau ke 6 ya? Nah, ada kesulitan Hana menghafal? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Hana pada saat menghafal itu waktunya kapan aja Hana? Selain subuh di jalanan gitu ya, saat berkendara terus? Biasanya juga waktu jalan-jalan ke Banjarbaru. Terus biasanya juga di rumah kalau mama atau ayah lagi sibuk biasanya ngisi waktu untuk mengaji, menguatkan hafalan. Terus setiap ayah mau berangkat ke pekerjaan, ayah selalu berpesan murojaah terus ya 2-3 juz. Itu berapa jam? 1 juz perlu waktu berapa jam Hana? 2 jam. 2 jam, Masya Allah. Kalau menghafalnya sehari sejuz atau gimana? 2 juz. 2 juz sehari, Masya Allah luar biasa. Hana pada saat keseharian di rumah, nah Hana kan sekolah tuh, iya kan? Nah di sekolah biasanya ngapain lagi? Menghafal lagi atau belajar? Biasanya kan nanti ada ujian tes setengah juz dibagi-bagi. Jadi di sekolah ya? Jadi ngapalin dulu 1 juz latihan satu level. Jadinya
nanti sudah ditanyain kalau sudah 4 hari. 4 hari. Oke. Sekolahnya sampai jam berapa, Hana? Dari jam 7 sampai jam 3. Jam 3 sore. Luar biasa. Ngantuk, Hana? Ngantuk di jalan. Oh, ngantuk di jalan karena seharian ya. Biasanya naik pickup atau naik motor. Biasanya Oke. dijemput yang lain. Banyak temannya di sekolah, Hana? Banyak. Oke. Baik, sahabat Abajadi TV dimanapun berada, tadi sekilas perkenalan dengan Rizky Hana. Jadi Rizky Hana ini sahabat Abajadi TV merupakan sosok Hafiz Indonesia 2024 yang dimana yang dilaksanakan oleh RCTI. Nah, dimana Rizky Hana ini seperti kita ketahui hafal 5 hampir 6 juz. Nah, sedangkan Rizky Hana sendiri pun dia mempunyai keseharian yaitu dengan murojaah dan sebagainya. Baik, sahabat menjadi TV dimanapun ada, kita jeda 5 menit dan kita akan melanjutkan berbincang-bincang dengan bapaknya. Kita akan kulik habis bagaimana pola pendidikan Hana di rumah. Baik, kita lanjut nanti setelah pesan-pesan berikut. Baik, sahabat Al-Mujahidin TV dimanapun berada, kembali lagi kita di sini bersama podcast Bapak Anderan Santai. Masih tetap membahas perihal bagaimana cara mendidik anak untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran dan insya Allah juga bukan hanya sekadar penghafal tapi pengamal Al-Quran juga. Karena tentunya orang tua adalah merupakan peranan penting bagi anak-anaknya. Apalagi kita ketahui bahwasanya ada sebuah hadis investasi orang itu adalah anak sebenarnya, di mana nanti di yaumil akhir atau padang mahsyar di mana anaknya yang bahasnya ahli Al-Quran itu nanti orang tuanya akan diberikan jubah kebesaran oleh Allah langsung dan juga mahkota. Nah, di mana ini fungsinya kita tahu semua di padang mahsyar seperti apa, bahkan matahari pun berada di sejengkal dari atas kepala kita. Dengan jubah kebesaran, dengan mahkota tadi itu akan melindungi kita daripada panasnya matahari tersebut. Bahkan dari manusia-manusia lainnya yang tidak memiliki itu, ada yang bermandikan keringat dan ada yang meleleh badan dan sebagainya. Nah, maka itulah pentingnya kita menginspirasi dan menjadi inspirasi juga bagaimana kita untuk menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha dan menjadi para penghafal dan pengamal Al-Quran. Baik, langsung saja kita ke orang tuanya. Alhamdulillah sini sudah hadir. Beliau merupakan orang tua dari Hana yang dimana pendidikan atau pola menghafal Al-Quran ini dari rumah. Artinya dengan mendidik dengan cara sendiri. Baik, Assalamualaikum. Abahnya Hana lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Jadi sahabat Al-Mujahidin TV, beliau ini tidak lain ya sahabat saya juga sebenarnya sendiri. Jadi kita sering sharing-sharing juga. Jadi tidak jauh. Nah, baik, abahnya Hana atau ayahnya Hana. Pertama adalah yang ingin kita ulik adalah Hana mulai menghafal atau mempelajari Al-Quran dari umur berapa? Sebenarnya untuk Hana ini menghafal Al-Quran itu kita sejak dari kecil, Kak.
Kecil umur? Memang kecil itu udah kita biasa putarkan murattal Quran. Jadi dalam Oke. kesehariannya dari memang waktu ibunya dulu hamil Hana itu sering diputarkan murattal Quran. Jadi satu sisi mamanya mendengar bacaan Al-Quran itu tenang dia. Tenang, sering didekatkan dengan di perut mamanya itu kan, putarkan murattal Quran sampai Hana lahir pun murattal Quran itu tetap jalan. Oke. Memang di awal kita nggak pernah berpikir kita memiliki anak kita jadi penghafal Quran, tidak Kak. Itu memang kita coba putarkan murattal Quran kan kita sendiri mendengar pun tenang Kak. Kita mendapatkan tenangan mendengar seharian kita putar 24 jam di rumah. Jadi ketika Hana lahir sejak bayi pun tetap kita putarkan murattal Quran sehingga ketika dia mulai umur 20 bulan Kak. 20 bulan. 20 oke. bulan itu alhamdulillah dia sudah bisa membaca surah Al-Fatihah. Bisa bicara. Dan itu saya juga alhamdulillah artinya anak saya bisa menghafal surah Al-Fatihah yang mana surah itu selalu akan dibaca dia ketika dia adalah sholat setiap hari. Dan dari situ kita tetap terus lanjutkan putarkan terus murattal Quran itu dan sampai kita coba nih karena sudah bisa surah Al-Fatihah, kenapa nggak kita coba lagi surah-surah yang lain seperti Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, terus ayat kursi, terus di akhir dari surah Al-Baqarah yang untuk pelindung bagi diri dia juga kan juga bagus. Kita coba dari surah Al-Ikhlas dulu. Putarkan itu surah Al-Ikhlas itu kita coba putar 24 jam itu aja. Dari ayat pertama, ayat akhir itu terus. Putarkan terus nanti kira-kira 3 hari kita ganti lagi surah Al-Falaq. Terus habis surah Al-Falaq 3 hari itu berturut-turut kita putarkan, kita ganti lagi surah An-Nas. Nah dari situ alhamdulillah hafal juga. Seiring berjalannya umurnya Hana itu jadi dia sudah hafal surah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi dan di akhir dari surah Al-Baqarah itu juga. Lillah. Nah yang lillah itu. Nah kemudian cuma kan bagi saya karena saya itu hafal jadi saya menganggapnya ya biasa aja nih, kan anak saya hafal saya juga hafal nggak apa-apa. Tapi tiba-tiba ketika umur 3 tahun itu Hana itu dia membaca surah At-Tariq. Dari surah At-Tariq itu saya sendiri belum hafal surah At-Tariq, kok dia bisa waktu masih umur 3 tahun itu. Itu setelah mendengar murattal atau gimana? Ya setelah mendengar murattal Quran. Posisinya Hana itu pada saat itu sudah bisa baca Al-Quran atau gimana? Belum. Belum. Jadi metode Oke. anak-anak itu saat itu dia dari pendengaran Kak. Dari Pendengaran. Dia belum dari melihat dari yang Quran belum atau dari Iqra belum. Dia langsung kita putarkan saja tuh. Jadi mulai dari Al-Fatihah dan seterusnya. Kurang lebih itu pas baca surah At-Tariq Hana itu dia minta memperdengarkan sama saya. Ayah tolong bacakan Hana surah At-Tariq. Waktu Hana baca surah At-Tariq saya lihat Quran nih. Tiba-tiba Hana marah. Itu umur berapa itu? Umur itu bukan 3 tahun, 2 tahun. Ya sekitar 2 tahun sampai 2 tahun setengah tuh. Jadi Hana bilang gitu, pokoknya marah, tutup Qurannya gitu, tutup Quran. Oke. Saya bingung, saya mau ngecek, tapi disuruh tutup Quran gimana nih? Nangis Hana saat itu. Cuma karena kita masih belum paham, nggak ketemu tuh. Cuma pada saat malam saya berpikir, kok anak saya ini minta dengarkan Quran itu, jangan lihat Quran. Maksudnya itu apa ya? Saya berpikir waktu itu. Okay. Alhasil saya muncul pemikiran, jangan-jangan nih saya harus mengecek hafalannya itu dengan yang saya hafal juga nih. Dari situ muncul saya berpikir, sudah kalau memang ini nanti jalannya untuk anak saya bisa hafal Quran, saya bisa juga semangat nih, jangan diputuslah semangat dia kan. Ya sudah saya putuskan bismillah, saya coba menghafalkan Al-Quran juga. Surah apa yang dihafal oleh Hana, saya duluan harus hafal juga tuh. Mengimbangi ya. Meskipun banyak masukan, wah nanti susah ada ayat ini. Itu muncul tuh sebelum mau niat menghafal Quran. Nanti susah ini nggak ada waktu apa ini. Tapi
saya kembali lagi pada diri saya, bismillah, ini mudah-mudahan menjadi yang terbaik lah bagi anak saya nih. Karena dia niat menghafal Quran, masa saya sendiri tidak menghafal nih. Saya mau anak saya baik, saya mau anak saya bisa membaca Al-Quran, saya sendiri nggak bisa. Saya sendiri, makanya itu dari situ, bismillah, pagi sebelum berangkat bekerja, saya sudah siapkan. Surah At-Tariq tuh sudah di tangan tuh. Perjalanan saya baca, wassama'i wat-tariq. Saya belum hafal tuh, jadi sambil di jalan hafal. Nanti pinggir dulu lihat, wa ma adraka mat-tariq was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq. Jadi saking ingin agar bisa saya hafal, anak hafal senang dia kan. Ya sudahlah. Ini demi anak juga kan, dia biar bisa semangat, jangan saya patahkan lah semangatnya ini. Jadi di tempat kerja saya sambil bekerja hafal juga was-sama'i wat-tariq. Sampai sore masih ini. Masih belum juga kan. Jadi Hana ini lihat semangat saya kan menghafal di bawah was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq. Setelah habis maghrib itu lihat terus, alhamdulillah pas malam, subuh, pagi sudah bisa Kak. Akhirnya saya coba Hana, coba aja surat Tariq. Hana baca was-sama'i wat-tariq wa ma adraka. Betul. Ayah, alhamdulillah ayah juga hafal. Dari situ akhirnya Hana, saya tahu nih, oh berarti nih anak saya nih biar saya ngikut juga. Alhamdulillah ini hikmahnya kan. Hidayah ya. Alhamdulillah dari situ. Alhasil habis surah At-Tariq dia mau baca surah Al-A'la. Jauh-jauh hari saya juga belajar surah Al-A'la. Setiap ada surah yang mau dihafal anak, ulun duluan yang menghafalnya. Nah, jadi karena seiring berjalannya waktu, ulun pun menyadari karena Al-Quran bacaan ulun juga kurang, tajwid juga kurang, otomatis sangat kurang lah referensi kan dan pembelajaran lainnya. Dan itu akhirnya ulun putuskan untuk cari di mana ada masjid-masjid yang belajar Al-Quran. Seperti sama pian semalam di Masjid Al-Muttaqin kan, ini ada belajar Al-Quran. Nah di situ ulun ikut tuh dengan harapan ulun belajar Al-Quran, bisa tajwidnya, dan ulun bisa mengajarkan di rumah si anak nih. Jadi terus di masjid yang lain ada lagi pembelajaran Al-Quran, saya ikutin juga Kak. Ulun ikuti, pokoknya niat belajar Al-Quran. Habis setiap sholat subuh, alhamdulillah sedikit demi sedikit apa yang ulun punya kebiasaan dari bacaan Al-Quran ya ulun betulkan sedikit dari Hana. Misalkan kadang kan namanya dari pendengaran, kadang huruf antara sin atau huruf shad kan agak ada tipis-tipis itu, jadi kita ingatkan tuh di surah itu hurufnya huruf sin. Jadi makhrijul hurufnya ya diperbaiki ya. Jadi alhamdulillah lah itu hikmahnya, akhirnya ulun pun juga bisa belajar Al-Quran. Dan sampai sekarang ulun bisa merasakan alhamdulillah lah keberkahan Al-Quran, membuat kemudahan lah. Artinya yang biasanya ulun karena semangat, dan inilah awal mula kita bisa berhijrah juga nih untuk mendekatkan diri belajar Al-Quran seperti apa, seperti itu Kak gambarannya. Oke. Nah, pola pembelajaran bagaimana kita menghafal Al-Quran. Nah, tentunya kan sering jadi kendala adalah ingatan ya. Nah, kekuatan ingatan. Nah, di antara kekuatan ini kan berbeda nih antara anak-anak dengan orang tua. Nah, kira-kira dari ayahnya Hana berapa ayat sehari atau langsung satu halaman atau gimana? Waktu itu kita memulai di juz 30 Kak, dari bawah, dari An-Nas, Al-Alaq, Al-Ikhlas sampai naik ke atas sampai ke An-Naba. Jadi dari yang ayat-ayat yang pendek dulu kita coba, itu per surah Kak. Misalkan satu hari satu surah ya. Misalkan Hana mau surah An-Nas, kita putarkan terus itu 24 jam. Surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, itu kembali lagi itu putar-putar terus di pendengarannya. Dan saya yakin bahwasanya anak kecil ini yang paling kuat ialah pendengarannya. Karena pendengaran yang kuat ya sudah, kita coba menggunakan metode mendengarkan murattal Qur'annya. Dan alhamdulillah biasa itu sih kita mencoba 1-2 hari itu sudah ada minimal dia bisa ngikutin. Misalkan dari yang dibacakan tuh Qul a'udzu birabbin nas, Hana udah bisa Qul a'udzu, udah bisa ngikutin. Itu kita anggap udah 80% dia udah
hampir hafal. Tinggal dikasih reward sedikit, nanti kalau hafal surah An-Nas, kita jalan-jalan keliling masjid yang di jalan ini. Kita akan keliling masjid di jalan yang di Jalan Kayu Tangi dan sebagainya, seperti itu sih. Jadi anak-anak tuh senang. Jadi ketika kita berikan metode seperti itu, tanpa kita harus bersikeras, dia udah karena hatinya senang ini, ya udah. Niatnya akhirnya dia harus bisa surah An-Nas nih. Nanti jalan-jalan sama ayah habis sholat maghrib ke masjid yang di Kayu Tangi atau masjid yang di Banjarmasin dan jadi senang keliling masjid ya. Gitu, seperti itu. Jadi ya sudahlah, kita lanjutkan terus nih sampai akhirnya naik sampai hafal juz 30. Alhamdulillah, dalam arti pikir saya kan, oh berarti ini selama ini bermanfaat nih yang sudah kita coba ini, ya terus kita teruskanlah, naik lagi bismillah ke juz 29. Meskipun memang perjalanannya Hana ketika menghafal Quran, ketika bertemu dengan ayat-ayat yang mirip, kadang bisa ke sini, ke sini, dan saya menyadari itu, saya sendiri pun kadang, cuma di hati saya memang saya menganggap mungkin nggak mampu anak saya untuk mengingatnya, membedakannya. Tapi saya yakin lagi nih bahwasanya insya Allah Al-Quran itu akan dimudahkan. Ternyata apa yang saya takutkan itu nggak seperti yang keadaannya, ternyata dia bisa. Artinya saya menganggap kok nggak mampu, berarti mungkin sayanya yang nggak mampu, dia mampu nih. Nah jadi ketika itu bismillah, paling kita kasih gambaran ayat sebelumnya ini, maka setelahnya ayatnya yang kayak gini. Apabila ada tanda ayatnya yang begini, maka setelahnya yang kayak gini, untuk membedakan di antara ayat-ayat yang miripnya seperti itu, Kak. Masalah. Nah, dari kendala apa sih yang yang menjadi kendala untuk pada saat memulai Hana menjadi penghafal Quran? Sebenarnya untuk kendala pada individunya sendiri. Pada saat kita memutuskan untuk menghafal Al-Quran, insya Allah selalu ada kemudahan. Misalkan selama kita masih niat mau menghafal misalkan surah Al-Mursalat, insya Allah hafal. Selama itu niat dia mau berusaha, insya Allah cepat hafal. Dan saya meyakini anak-anak itu dia cepat hafal. Iya. Cuma yang kendalanya itu paling dia di dalam menjaga hafalannya. Dan itu kita pernah mengalami juga ketika Hana sudah hafal juz 30, tiba-tiba kok goyang nih, bisa kesini, ada apa ini, kadang ada yang lupa tuh. Saya coba cari lagi referensi bahwasanya dari guru-guru seperti apa nasihatnya kan, dan itu ternyata poinnya ialah di murojaah. Nah dari situ kita coba buat list apa yang dihafalkan oleh Hana, misalkan surah An-Naba, An-Nazi'at. Saya buat list tanggal 1 kolom-kolom, tanggal 2 kolom-kolom. Jadi setiap kali misalkan setiap tanggal 1 yang sudah di murojaah surah apa nih? Surah An-Naba, saya conteng surah An-Naba. Nanti agak siangan dia sudah murojaah surah An-Nazi'at, saya conteng An-Nazi'at. Jadi lebih di manage lagi ya kedisiplinannya. Dan alhamdulillah dengan kita memanage murojaahnya, alhamdulillah untuk hafalan insya Allah terjaga. Kalau dulu kita masih sekedar manual, manual tidak ya. Hafal, sudah lanjut lagi surah selanjutnya. Sudah hafal, lanjut lagi surah. Tapi nggak ada untuk program kita di dalam murojaah. Dan ini kuncinya sebenarnya di dalam menghafal Quran, kuncinya di sini kita dapatkan. Artinya di dalam manajemen kita di dalam murojaah surah-surah yang sudah kita hafalkan. Dan saya juga ada nasihat dari guru saya bahwasanya gak apa-apa kalau menghafal Al-Quran itu memakan waktu yang lama. Gak mesti harus cepat. Yang penting di dalam kehidupan kita itu selalu kita bersama dengan Al-Quran. Misalkan kita lebih baik hafal masih 15 juz tapi mungkin itu lebih baik daripada 30 tapi masih goyang-goyang. Cuma harapannya sih tetap kita yang terbaik lah, artinya bisa hafal 30 juz mungkin dan bisa mengamalkannya, dan itulah yang utama tujuan kita sih, seperti itu. Kadang ada juga kan biasanya godaan setan. Artinya kan kita kok ini cuma 2 ayat apa? Coba dong sehalaman kan. Akhirnya walaupun kita hafal tapi akhirnya hilang juga ya. Cuma seperti itu ya. Oke. Jadi pada intinya di manajemen untuk murojaahnya Kak. Jadi setiap kali Hana sudah hafal, misalkan kalau sudah semakin banyak bertambah,
Jadi di list itu juz 30, juz 29, juz 28 itu kita programkan tuh. Oke. Dari yang efektif kita biasa setelah sholat subuh sih di masjid, tapi sholat Berapa subuh. jam sejamnya? Kita memanfaatkan sisa waktu sebelum anak mau berangkat sekolah, sebelum saya mau berangkat bekerja, habis sholat Pesuruk ya subuh. biasanya. Nggih, jadi dah kita sambil murojaah nih. Oke. Murojaah. Baik, sahabat Al-Mujahidin TV dimanapun berada, tadi sedikit kita mengupas pola pendidikan anak untuk menjadikan atau menciptakan anak yang mencintai Al-Quran lebih tepatnya. Tentunya karena menghafal Al-Quran bukannya sekedar hafal, tapi juga kita harus memahami atau memaknai dan bahkan harus mengamalkan seperti apa bahwasanya Al-Quran itu. Baik, sahabat Al-Mujahidin TV dimanapun berada, kita jeda 5 menit untuk sponsor. Sahabat Al-Mujahidin TV dimanapun berada, kembali lagi kita di sini di channel Al-Mujahidin TV. Baik, sahabat Al-Mujahidin TV, kita akan lanjutkan untuk sedikit mengupas di mana lebih arah ke kiat-kiat untuk menjadi penghafal Al-Quran, khususnya bagi anak-anak. Nah, tentunya orang tua mana sih yang tidak menginginkan anaknya menjadi penghafal dan pengamal Al-Quran? Karena dengan Al-Quran kita menjadikan kita petunjuk yang jelas dan terang benderang. Nah, tentunya juga untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran tentu itu sangat-sangat berperan adalah orang tua. Nah, di mana seperti yang kita ketahui tadi, pada saat kita ngecek murojaah anak, ya tentu tidak mungkinlah kita orang tua paling tidak kita memahami Al-Quran itu sendiri, ya walaupun orang tua tidak lebih banyak hafalan daripada anak-anak. Baik, sahabat Al-Mujahidin TV, kita langsung ke Hana. Ya Hana, welcome back ya Hana. Gimana, masih semangat Hana? Masih. Nah Hana pada saat menyukai Al-Quran tadi kan dari umur berapa bulan tadi Hana? 2 bulan ya? 20 bulan. Nah, Hana suka mendengar murotal Quran ya? Iya. Nah, yang disuka biasa siapa? Yang pada saat mendengar murotal Quran itu siapa yang membacakan? Idolanya Hana? Siapa? Masih ingat? Lupa. Kalau Hana nih bukan di qori'nya, jadi lebih yang ke Qur'annya. Kadang kan misalkan dari Syekh Misyari Rashid, kadang dari Syekh siapa gitu, Syekh Syuraim dan sebagainya seperti itu. Kaisa juga ada. Ya. Berarti Hana kiraatnya sudah berapa kiraat nih? Sudah ada belajar kiraatnya? Belum lagi. Belum. Sampai. Siapa tahu kan diprogramkan untuk ikut MTQ nantinya kan. Karena kan sekarang ada MTQ yang khusus hafiz, tapi tentunya tidak terlepas dengan tilawah juga kan. Betul. Nah, karena ini kan musim-musim MTQ ya. Berarti Hana harus berjuang lagi belajar tilawah ya. Nah, supaya bisa ikut MTQ, bahkan bisa menjadi nasional nanti, ya kan? Siapa tahu Hana mau ketemu Ustadz Adi Hidayat ya. Nah, itu kan ada program Ustadz Adi Hidayat itu yang ya minimal 30 juz bisa sekolah di pondok pesantrennya beliau. Itu. Nah, Hana, ada semangat lagi untuk belajar tilawah Hana? Masih. Sekarang masih program menghafal ya Hana? Sehari berapa ayat Hana? Sehari itu Juz biasa Kak.
Oh, 1 juz sehari. Murojaah. Dua. Kalau Oh, murojaah. Kalau menghafalnya? menghafal itu dia per ini sih. Dua juz. Kalau misalkan surah-surah dari atas Al-Baqarah itu sekitar 4 sampai 5 lembar. 4 sampai 5 Ya, itu dibaca terus. Biasanya halaqah ya namanya Ya, kan. iya. Biasanya halaqahnya sama siapa Hana? Di sekolah atau di rumah? Kalau di rumah sih kita lebih misalkan target Al-Baqarah ayat 1 sampai 50. Udah targetnya itu dulu tuh. Al-Baqarah dibaca 1 sampai 50. Kalau misalkan dia belum ada gambaran nih cara bacaannya seperti apa, kita putarkan murotal dulu tuh. Oke. Putarkan murotal dari ayat 1 sampai ayat 50 Al-Baqarah. Putarkan tuh terus, jadi seiring kegiatan dia di rumah itu terus yang dia dengar atau dia sambil melihat Al-Qur'annya Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi, itu diikutin tuh. Jadi ketika dia mau membaca dan murojaahnya insya Allah agak sedikit terbantukan Iya, karena ada dari bantuan pendengaran dia tuh. Betul. Kalonya sebelumnya itu kita nggak putarkan murotal, dia baca sendiri agak sedikit Dzalikal kitabul, seperti itu. Nah jadi kita coba bantu untuk pakai murotalkan Quran dulu. Dzalikal kitabul la raiba fihi. Jadi sudah ada gambaran nih, berarti ketika lihat ini, oh ini huruf-hurufnya nih, dzalikal kitabul la raiba fihi. Jadi agak sedikit lebih cepat sih. Jadi setelah itu dia bisa, waktu Hana hafal juz 30 di umur 3 tahun itu baru kita kasih yang Iqra sih. Yang Itu umur berapa? 3 tahun. 3 tahun. Nah, setelah dia sudah ada mendengarkan Al-Qur'an, jadi kita coba dia biar mengetahui huruf-hurufnya seperti apa. Iya. Dari Iqra dulu kan, a i u ba bi bu ta ti itu seperti itu, baru kita masukin ke situ. Enggak langsung dari situ dulu, dari yang diperdengarkan. Itu di rumah aja ya? Di rumah. Di rumah aja. Di rumah. Apakah mungkin seperti anak-anak lainnya ikut TPA gitu? Kalau anak Hana selama ini di rumah Kak, karena memang programnya kita keep sebisa mungkin kita nih mengajarkan, karena saya menyadari kegiatan saya bekerja juga padat, artinya nggak ada punya banyak waktu lah buat anak, tapi tetap saya usahakan agar saya selalu bisa komunikasi dengan anak, baik itu dengan biasa kita bercerita ataupun murojaah. Makanya saya memanfaatkan waktu ketika pulang sore, anak udah posisi siap-siap standby di rumah untuk dibawa ke masjid. Jadi habis dari masjid, sholat berjamaah, kita mendengarkan ceramah agama, kemudian sembari pulang dari habis itu sambil murojaah. Terus subuh pun ketemu lagi sama anak, murojaah lagi. Jadi itu aja waktunya. Kalonya dari pagi sampai sore kan sudah padat. Saya juga bekerja, anak-anak juga dengan kegiatannya. Jadi saya tetap mengusahakan bagaimana saya sebagai orang tua tetap punya ada banyak waktu buat anak. Jadi nggak sampai anak nih ya nggak ada waktu lagi buat anak. Jadi sebisa mungkin saya pasti carikan waktu lah. Artinya di waktu-waktu subuh itu, di saat mungkin ada yang masih terlelap tidur seperti apa, tapi ya waktu inilah yang waktu berkualitas bagi saya dan Hana saat itu sih. Ya memang sama hal juga kita pribadi pun di rumah tidak mengikutkan ke TPA gitu. Karena ya saya juga berpikir momen itu kan merupakan momen yang luar biasa tuh kan. Nah apalagi dalam hal menghafal Quran ini kan peran orang tua sangat penting juga. Karena saya pribadi juga melakukan riset, itu rata-rata anak yang menghafal Quran yang perannya lebih besar di luar itu paling tidak lama tuh hilang. Karena kenapa? Ya tentunya orang tua tidak bisa menjaga di rumah. Nah tapi kalau kita meluangkan waktu ya 1 jam 2 jam itu pasti lebih aman dan lebih berkesan itu Kak. Iya itu setuju itu. Saya pun mengalaminya lah. Saya pribadi alhamdulillah dari anak pertama sampai anak keempat sendiri di rumah, walaupun kita ekstra ya mau tidak mau kita harus mengeluarkan tenaga, pikiran, bahkan sama emosi juga kan, bagaimana kita mengendalikan. Tapi itulah hakikatnya, bagaimana itu akan menjadikan kita satu huruf itu menjadi amal jariah kita ya kan. Betul Kak itu. Itu yang kita harapkan. Nah Hana, kembali ke Hana. Hana kelas berapa Hana? 2. Kelas 2 sudah 5 juz ya. Nah targetnya kelas 6 berapa juz nih? Ini Berapa juz?
Ya, 30 juz. Masya Allah. Enjoy aja ya Hana. Selalu berusaha dan menikmati. Masya Allah. Tetap semangat ya Hana ya. Nah Hana, kira-kira apa nih pesan-pesan untuk teman-teman di luar? Ada pesan-pesannya? Apa? Ya. teman-teman semangat ya untuk belajar Al-Qur'annya. Semoga kita menjadi penghafal Quran 30 juz serta tafsirnya. Masya Allah. Hana mau sekolah ke luar negeri nih? Ada cita-cita mau mungkin Kairo, ke Madinah, Libya. Masya Allah. Karena kan sekarang banyak program-program ini kan, bahkan dari Muhammadiyah pun juga ada sudah program seperti itu. Nah ini kan yang baru dari Banjarbaru nih. Nah itu yang kuliah gratis, nah kerjasama antara Muhammadiyah dengan luar negeri. Nah tentunya untuk menciptakan kader-kader muda yang tidak lepas daripada siar dakwah lah tentunya kan. Oke. Nah ke bapaknya, kira-kira gimana kiat-kiat untuk orang tua mungkin memotivasi, kemudian apa sih manfaatnya dari orang tua sendiri dan anak? Saat ini sih saya itu selalu gelisah kalau posisi ketika Hana tidak bersama saya. Selalu saya tanyakan sama istri saya, sudah sholat dan sudah murojaah enggak? Jadi sholat dan Al-Quran itu yang selalu saya tunggu jawabannya. Misalkan di waktu siang, Hana sudah sholatkah? Sudah murojaah kah? Kalau jawaban dari mamanya informasinya sudah, baru saya tenang kah? Kalaunya belum dari itu saya udah gelisah tuh. Sama misalkan saya posisi pulang malam kerja, maghribnya pun juga saya tanya, anak-anak udah sholat di rumah, sudah murojaah, lagi belajar, alhamdulillah. Itu yang bikin saya tenang. Pokoknya selama dua itu belum dijalankan oleh anak saya masih gelisah. Jadi ketika posisi saya menempatkan diri, pokoknya saya harus memperhatikan anak saya. Sebenarnya bisa saja sih saya lepas tanggung jawab dalam hal pendidikan, kan berpikir ada aja mamanya di rumah. Tapi saya ingin juga ambil bagian nih. Saya harus bagian dari investasi memotivasi anak saya. Saya harus juga ikut andil nih. Jangan sampai, sebenarnya kalau saya berpikir santai, enggak menghiraukan juga bisa, tapi ini anak saya nih, investasi mau saya arahkan kemana pendidikannya ini. Jadi saya ibaratkannya itu kepala sekolahnya di rumah, seperti apa anak saya untuk diarahkannya. Dan harapan dari saya sih sebenarnya lebih kepada agar kita selalu memperhatikan pendidikan kepada anak sih. Artinya memperhatikan lah untuk terutama sholat dan Al-Quran itu Kak. Masya Allah. Nah Hana, kita mau tes coba juz 1, siap? Siap, insyaallah. Sambung ayat. Insyaallah. Coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Masya Allah. Halaman berapa Hana? Halaman berapa ya? Enam atau 7? Halaman berapa? Ayat? Gak tahu. Posisi bagian?
Masih belum disunat ya. Nanti di itu ya Hana ya, diperdalam lagi. Ada perdalam. Ya. Ya. Nah, Hana, ini sudah 5 sampai ke 6 juz ya, Hana ya. Nah, alhamdulillah berarti kan apa? Ya memang kalau kita berpikiran apa ya, melihat susah ya. Betul. Tapi setelah menjalani itu Ya, betapa mudahnya kan. Apalagi namanya kita orang tua pun yang harus punya keinginan juga hafal ya kan. Betul. Paling tidak. Nah, sebenarnya Allah pun berjanji kan barang siapa ingin mengetahui atau menuntut ilmu agama maka Allah akan permudah ya Betul. jalannya. Hana gimana? Semangat. Baik, sahabat Al-Mujahidin TV dimanapun berada, hari ini kita sudah berbincang perihal pola pendidikan anak untuk menjadikan anak seorang penghafal dan pengamal Al-Quran. Ya memang pada dasarnya kalau kita berpikiran, kalau kita lihat mungkin susah, tapi setelah kita jalan itu akan lebih mudah dan jujur ya memang lebih menenangkan. Bahkan pada saat kita punya waktu luang kita bisa menyediakan waktu. Ya prinsip kalau orang-orang tua seperti kita yang udah umur 40 sehari 3 ayat lah. Jadi kita tidak perlu muluk-muluk untuk harus 1 halaman, harus 1 juz 1 bulan. Yang penting kata Allah jangan sampai melalaikan dalam membaca Al-Quran. Baik, sangat berarti sekali dan sangat punya hikmah. Sahabat Al-Mujahidin TV dimanapun berada, semoga ini menjadi inspirasi kita, motivasi kita dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala beserta tentunya istri, kemudian anak-anak sebagai investasi akhirat. Ya mungkin di luar sana orang kan berlomba berinvestasi harta. Nah, tapi melupakan investasi akhirat sebenarnya. Sedangkan investasi akhirat yang sangat berarti adalah anak. Itu yang harus kita jaga. Baik, sahabat Al-Mujahidin TV bersama saya Sufyan Suri. Dengan ini kita closing ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.